Halo, ketemu lagi dengan Sindu Arif. Ini siang-siang hari Jumat. Kita Jumat tanggal 2 ya, 2 Februari kita mau berangkat ke kantor di Sempocyo. Karena Bunda tadi pagi udah ke Polrestabes bagi tugas. Nah, kita akan bahas selama perjalanan ini, kita mau bahas mengenai salam 4 jari. Salam 4 jari. Nah, salam 4 jari ini apakah gerakan untuk melawan satu putaran? Ini yang seru mendekati pemilu. Pemilu ini adalah judulnya pesta demokrasi. Jadi banyak lika-likunya. Jangan dibuat sedih, jangan dibuat pusing, dibuat untuk bergembira. Karena apa? Yang pertama, aku juga tidak nyalek. Kedua, aku juga tidak ada masalah siapa yang mau jadi presiden, karena aku bukan kontraktor, bukan apa, jadi tidak ada masalah. Tapi saat menggunakan hak pilihnya harus memakai hati ya teman-teman. Kalau didobel berarti harus hati-hati. Balik lagi ke tema mengenai gerakan 4 jari. 4 jari ini bisa jadi adalah menurut saya organik ya, karena tidak di-create oleh salah satu paslon ya, atau tiga-tiganya paslon, nggak ada yang meng-create mengenai salam 4 jari. Salam 4 jari itu adalah apa? 1 tambah 3. Jadi pokok men asal jangan 2 yang menang. Dan ini organik karena ada wawancara Pak Anies, ditanya juga tidak mengetahui, Ganjar juga tidak mengetahui. Padahal ini kalau dimaksimalkan atau dikapitalisasi yang keren, ini bisa loh untuk menambah suara. Karena apa? Sementara ini yang menggaungkan salam 4 jari itu lebih ke orang-orang yang intelek ya. Jadi mereka orang-orang terpelajar, resah dengan keadaan yang mau pencoblosan ini. Mereka membuat gerakan asal bukan 02, salam 4 jari, dan asal jangan 1 putaran. Nah, ini kita berhitung matematika. Ada orang loh, kalau 1 putaran itu negara hemat kurang lebih sekitar 14 triliun. Oke, alasannya itu. Tapi kalau 02 ini menang, makan 1 hari 1 triliun bro. Berarti bakbuk dengan hanya 2 minggu penghematannya ini. Selanjutnya ngeri kali. Nah, kenapa ini orang-orang intelektual ini resah? Yang pertama, bisa dibilang Gibran ini adalah anak haram demokrasi. Kenapa? Putusan MK itu sudah menyebutkan Paman Usman melanggar kode etik. Tapi ya kalau dia punya hati yang baik, yang bersih, juga dia tidak akan daftar. Atau Pak Jokowi juga tidak akan memepetkan untuk tetap maju sebagai cawapres gitu. Jadi yang pertama dari sisi etika pun sudah hendak. Yang kedua, menabrak semua aturan. Bisa salah satu saat ditegur itu sudah kesekian kali. Cuman ya itu, mereka orang-orang hebat, kumpulan orang-orang hebat, orang-orang sangar ya. Aturan itu dibuat untuk dilanggar, toh nggak ada sanksi. Melanggar Bawaslu bagi-bagi susu, melanggar saat debat, melanggar banyak. Tapi ya itu aturan dibuat untuk dilanggar. Dan ini semua adalah opiniku ya. Kalau kalian mau beropini juga boleh, silahkan buat video atau komentar di bawah juga boleh ya. Tapi kita harus menggunakan akal sehat, pakai logika. Sivitas rektor dari UII, guru besar dari UGM itu juga menentang apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini. Bansos
normalnya kemarin itu sekitar 20 triliun. Ini penggelontorannya kemarin 496, ditambah lagi ini hampir 500 triliun pemirsa. 500 triliun agar untuk ngangkat Prabowo. Ya bisa jadi ini adalah Jokowi lagi berdarah-darah untuk memenangkan Prabowo. Terlepas di nomor 2-nya ada anaknya ya. Dulu aku juga sama, nyoblos Jokowi 2 kali. Tak pikir orangnya oke, ternyata setelah menikmati kekuasaan, ya terlena juga kawan-kawan. Sekarang pilih gunakan hati. Kalau gunakan uang, jelas paling unggul nomor 2. Nomor 3 kemarin ada yang viral di luar Jawa itu, kampanye ada adik-adik sama tukang becak juga protes, dijanjikan 100.000, cairnya 10.000, marah-marah. Ngomong kalau 02 aja kemarin kampanye juga 50.000. Nah itu silahkan. Kalau kawan-kawan Anies lebih ke tergerak hatinya untuk mereka ikut kampanye karena apa? Menginginkan perubahan. Sampai kapan perubahan ini tidak bisa dilakukan? Kalau kalian kawan-kawannya dari Jokowi, anak-anaknya, kroni-kroninya, silahkan dukung. Tapi untuk masyarakat awam seperti kita-kita, itu susah bro, bener. Pak Luhut menteri dari segala menteri, mantunya KSAD mantunya, iya kan? Susah, meh nembus apa-apa susah, kecuali kroninya. Nah ini mau sampai kapan penegakan hukum? Kalau ini aku udah mau ini ya, karena ini internal. Aku juga beberapa kali dapat cerita dari kawan-kawan stakeholder lah ya, menggunakan cara-cara ngeri. Kemarin Bupati Sidoarjo harusnya ikut di dalam OTT KPK, menghilang. Tahu-tahu kampanye 02. Ngeri. Ini kemarin juga sama, ada 21 orang Semarang yang diperiksa KPK. Betul enggak? KPK ini bukan organisasi yang full power dan bersih. Full power oke, yang bersih belum tentu. Nyatanya ini kita bicara fakta, bukan asumsi, bukan hanya ini fakta. Menentukan Prof Edi Wamenkumham sebagai tersangka, akhirnya cibiran dan lain-lain. Ini tersangka itu belum tentu bersalah loh teman-teman. Kalau sudah divonis oleh hakim, itu baru dikatakan dia bersalah. Kalau tersangka itu masih disangkakan, belum 100% bersalah. Itu juga dipatahkan melalui lembaga pra-peradilan. Berarti kan KPK ini juga asal menentukan status orang sebagai tersangka. Asal, karena apa? Dengan gampangnya bilang lah, kita penyidik mempunyai keyakinan sudah memenuhi 2 alat bukti lebih sedikit misalnya. Nah ini hal yang sangat mengkhawatirkan. Kalau penguasa, puncak kekuasaan tertinggi di Indonesia ini adalah presiden, pribadinya adalah Pak Jokowi, kalau diduga menggunakan alat negara, ini sangat ngeri teman-teman. Bener, mau sampai kapan seperti ini? Masa gak ingin perubahan yang lebih baik? Bansos itu tadi aku udah bilang 500 triliun lebih. Ngomongnya enak banget. Ini anak-anak saya semua enak ndak dapat bansos. Ibu-ibu enak ndak dapat bantuan beras. Siapa yang membantu ini kalau Zulkifli Hasan kemarin? Siapa yang membantu? Presiden. Ya kalau presiden, anaknya juga nyalon. Memang hanya gitu aja. Tapi ini sangat tersirat. Di Salatiga di mobil kepresidenan, dia nunjuk angka 2. Setelah itu ngomong lah, saya main bola kebobolan 2 kali. Masa tidak boleh dari telunjuk 2?
Opo to guys, gak seperti itu loh. Ya kan, gak sampai segitunya loh ngelesnya. Kita sudah muak dengan ini. Mengenai etika, dia dibesarkan dari rahim PDI pun, dia asal minggir seanak mantunya pun ini yang mau diterusin. Kita bicara Prabowo kasihan lah kalau Prabowo itu. Aku dulu juga simpatik ya dengan Pak Prabowo. Cuman sudah lah, masa kita milih barang reject 3 kali kan gitu. Kasihan, biar istirahat, sudah tua kaya raya, biar istirahat. Kemarin ada videonya juga, aduh kasihan, kayak tatapan matanya kosong dan lain-lain. Fisiknya ya wajar, kita yang udah kepala 4 aja, wirawiri kebanteran aja capek, ada kuat, apalagi ini udah umur 70-an gitu loh teman-teman. Ini mengenai salam 4 jari saya juga setuju, meskipun secara konstitusional ini belum saatnya, karena mereka 3 orang atau 3 pasangan ini biarkan bertarung dulu di putaran 1. Putaran 2 mau berkoalisi silahkan, karena di putaran 1 ini saatnya bertarung, bukan bersanding ya. Itu jadi ini jalanan macet di daerah Jerakah ini. Sementara gitu dulu, ini saya tak macet-macetan dulu. Keresahan-keresahan saya selanjutnya akan saya tuangkan, luapkan melalui video saya. Bagi yang suka silahkan tombol like dan komen, tidak suka juga silahkan berkomen. Asal semua bebas berkomen, tapi harus punya etika ya teman-teman. Seneng sama orang itu memang kayak jatuh cinta, iso-iso kayak telek rasa coklat. Oke teman-teman, saya akhiri videonya sambil bermacet-macet di Jerakah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.